Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan tengah mempertimbangkan pembicaraan dengan Brescia terkait Lilian Brashier yang menjadi target utama untuk departemen pertahanan mereka pada jendela transfer Januari ini. Dengan kembalinya Matteo Gabbia dari masa pinjaman dari Villarreal merupakan langkah pertama Milan dalam memperkuat lini belakang. Media Sky Sport melaporkan bahwa absennya beberapa pemain seperti Malick Thiaw, Pierre Kalulu dan Vicario Tomori membuat Milan tertarik untuk memperoleh bek tengah tambahan. Brashier yang saat ini sudah berusia 24 tahun menjadi fokus perhatian. Dia telah menjadi bagian integral dari pertahanan kuat Brescia di Ligue 1 dan tampaknya klub tersebut bersedia melepasnya pada jendela transfer Januari ini, namun hanya dalam bentuk transfer permanen. Brescia mematok harga sekitar 10 juta euro untuk Brashier. AC Milan sendiri tertarik pada fleksibilitasnya karena dia mampu bermain sebagai bek tengah serta bek kiri yang bisa memberikan kesempatan istirahat bagi Theo Hernandez saat diperlukan. Namun, minat juga datang dari klub lain seperti Monaco dan FC Porto. Selain Brashier, Milan juga mengupayakan pinjaman Jakub Kiwior dan Takehiro Tomiyasu dari Arsenal. Namun, Arsenal enggan melepas kedua pemain tersebut secara sementara, menghambat rencana Milan untuk memperolehnya sebagai opsi lain dalam pertahanan. Perbincangan seputar siapa yang akan mengambil alih kepelatihan AC Milan untuk musim depan semakin memanas, sementara laporan menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam lingkungan manajemen klub. Media Sport Italia menyebutkan jika Antonio Conte telah melakukan pertemuan kedua dengan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, yang tengah berupaya menawarkannya kontrak selama 3 tahun menjelang musim 2023-2024. Namun, Conte tampaknya masih mempertimbangkan pilihan dengan hati-hati. Meskipun menghormati Presiden Napoli, dia belum memberikan jawaban pasti terkait tawaran tersebut. Dalam sikap yang santun, dia masih meragukan keputusannya dan menahan diri untuk mengambil keputusan cepat. Mungkin menunggu kesempatan untuk kembali ke Milano. Kembalinya ke kota Milano sepertinya menjadi tujuan utama bagi Conte, terutama mengingat rival sekota Inter Milan telah dipimpin oleh Simone Inzaghi. Peluang untuk mengambil alih kursi pelatih di Inter tampaknya tipis, kecuali terjadi perubahan dramatis. Namun, hingga saat ini belum ada pertemuan langsung antara pihak Conte dengan Rossoneri, meskipun ada dorongan dari Giovanni Moncada dan Zlatan Ibrahimovic untuk merangkul masa depan bersama Conte. Namun, CEO Giorgio Forlani tampaknya memerlukan keyakinan lebih lanjut. Ada beberapa alasan yang membuat Forlani tidak mempertimbangkan Thiago Motta sebagai opsi. Faktor usia dan pengalaman yang dimiliki Motta sebagai pelatih muda, permintaan gaji tinggi yang dimiliki Conte, serta pertimbangan terkait struktur tim menjadi beberapa alasan utama kenapa Forlani enggan menunjuk dua nama tersebut. Meskipun AC Milan menjadi prioritas bagi Conte, keselarasan di dalam klub menjadi kunci utama dalam setiap keputusan yang akan diambil. Spekulasi terus berlanjut, namun jelas bahwa AC Milan harus mencapai kesepakatan internal sebelum mengambil langkah besar dalam merekrut pelatih baru untuk masa depan mereka. Namun, sebelum menunjuk pelatih baru, pertama-tama yang perlu dilakukan manajemen AC Milan adalah memutus kontrak pelatih saat ini, yakni Stefano Pioli. Spekulasi yang mengindikasikan kemungkinan kepergian Rade Krunic pada bulan Januari ini menegaskan jika sang pemain tersebut tampaknya telah kehilangan semangatnya untuk melanjutkan perjalanan karirnya bersama AC Milan. Sebelum dimulainya musim ini, Rade Krunic memiliki peran yang cukup penting dalam rencana Stefano Pioli sebagai pelatih kepala. Dalam adaptasi formasi 4-3-3, Krunic dianggap sebagai elemen kunci dalam lini tengah, menjadi pemain yang diandalkan oleh Pioli. Namun situasinya berubah drastis. Pada pertandingan Coppa Italia melawan Cagliari, Krunic bahkan tidak masuk dalam skuad.
Klub menyatakan alasan absensinya adalah masalah punggung, namun spekulasi mengenai kepergiannya telah muncul sebelumnya. Media La Gazzetta dello Sport memberikan gambaran situasi AC Milan di bulan Januari, menyebutkan 3 pemain yang diperkirakan akan meninggalkan klub dalam waktu dekat. Meskipun tidak ada rencana langsung untuk mendatangkan gelandang baru, laporan tersebut menegaskan bahwa Rade Krunic hanya ada di skuad karena secara mental telah meninggalkan Milan beberapa minggu lalu. Situasi dianggap mengejutkan mengingat reputasi Krunic sebagai pemain profesional yang konsisten, setidaknya hingga bulan Desember. Kemungkinan besar klub akan mencari pengganti jika peluang untuk melepasnya muncul dalam jendela transfer Januari ini. Setelah pertandingan imbang 2-2 melawan Salernitana di Stadio Areggi sebelum Natal, terjadi gelombang laporan mengenai keberisikan posisi pelatih Stefano Pioli. Namun, AC Milan dengan cepat merespon dengan cara yang telah menjadi ciri khas mereka. Tim ini meraih 2 kemenangan beruntun saat tekanan pada pelatihnya mencapai puncak. Pertama-tama menunjukkan Sassuolo 1-0 di San Siro pada 31 Desember. Kemudian melanjutkan dengan kemenangan 4-1 atas Cagliari dalam Coppa Italia untuk memulai tahun baru dengan baik. Meski demikian, tetap ada perasaan bahwa satu hasil buruk dapat memicu keraguan yang mendalam, terutama seiring krisis cedera yang memaksa pemain seperti Matteo Gabbia dipanggil kembali dan Theo Hernandez dipasang sebagai bek tengah. Luca Serafini melalui kolom mingguannya di Milan News bukan hanya memberikan target transfer Januari, namun juga menyoroti peran pemimpin di dalam skuad Milan. Dalam fase ini, saya ingin menekankan peran Theo Hernandez sebagai bek tengah. Di posisi tersebut, selain ketersediaannya, ia telah menampilkan performa terbaiknya, menunjukkan perhatian, konsentrasi, dan pengorbanan diri yang sebelumnya mungkin kurang ia tunjukkan. Begitu pentingnya peran ini sehingga Pioli sendiri memberikan pujian dan menyarankan untuk meningkatkan standar performanya. Saat ini, AC Milan membutuhkan kontribusi maksimal dari 2 pemimpin teknis terbaiknya, Leo dan Rafa. Leo juga menjadi sorotan beberapa penggemar, telah menjadi kritikus dalam beberapa waktu yang enggan melihatnya menyelesaikan masa pemulihannya, tegas Serafini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.